Rumah mantan anggota DPD RI Lanyala Mataliti di Surabaya digeledah oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 14 April 2025. Penggeledahan itu dilakukan atas dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat di Jawa Timur. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam dari pukul 10 hingga sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan Kompas.com, kediaman Lanyala di kawasan Wisma Permai Barat, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, tampak dipadati kendaraan di depannya. Rumah Lanyala juga tampak dijaga sejumlah anggota ormas berbaju loreng oranye. Mereka terlihat berjaga di beberapa sudut rumah Lanyala. Dalam keterangan tertulisnya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, membenarkan penggeledahan itu. Tessa menyebut kini tim KPK tengah melakukan kegiatan pemeriksaan di Surabaya terkait korupsi dana hibah. Meski begitu, Tessa belum merinci terkait hasil penggeledahan di rumah Ketua DPD periode 2019-2024 itu. Pihak keluarga membenarkan adanya penggeledahan KPK di rumah Lanyala terkait kasus dugaan korupsi dana hibah. Perwakilan keluarga Lanyala, Rohmat Amrullah, mengatakan pihaknya kooperatif terhadap KPK dalam upaya pengusutan kasus ini. Ia juga memastikan bahwa penyidik tidak membawa satu barang pun dalam penggeledahan selama 2 jam itu. Bisa dijelaskan yang prehisatnya apa, Mas? Ya, memang benar ada penggeledahan dari KPK yang berkaitan dengan kasus dana hibahnya Pak Kusnadi. Nah, setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah LL 39 dan di rumah yang belakang, tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan Pak Kusnadi. Tidak ditemukan dan tidak ada. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perkara tersebut adalah pengembangan dari kasus suap alokasi dana hibah yang diusulkan lewat pokir kelompok masyarakat. KPK menetapkan 21 tersangka, yakni 4 tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi. Tessa menjelaskan bahwa 3 dari 4 tersangka penerima itu adalah penyelenggara negara. Sementara itu, 1 orang lainnya adalah staf penyelenggara negara. Lalu dari 17 orang tersangka pemberi suap, 15 diantaranya adalah pihak swasta, sementara 2 lainnya adalah penyelenggara negara.